2. Di sini akan menjelaskan definisi dan pengertian teknik sampling plankton. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Aprilian. Definisi dan pengertian teknik sampling yaitu merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi dan menentukan jenis plankton yang terdapat pada perairan. Pengambilan plankton bertujuan untuk mengetahui kelimpahan plankton di perairan serta bagaimana cara pengambilan sampel plankton yang akan dikultur. Pengambilan sampel plankton dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, metode sampling plankton secara kualitatif, yaitu metode sampling plankton yang bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis plankton. Pencuplikan plankton secara kualitatif di perairan dapat dilakukan dengan menarik jala plankton baik secara horizontal maupun vertikal. Pencuplikan plankton dapat dilakukan dengan jala plankton bertangkat. Di samping jala plankton, ikan planktivore sering merupakan pengumpul plankton yang sangat baik. Ikan tersebut dapat mengumpulkan berbagai jenis plankton yang kadang-kadang tidak tertangkap oleh jala. Yang kedua, yaitu metode sampling secara kuantitatif, yaitu metode sampling plankton untuk mengetahui kelimpahan plankton yang berkaitan dengan distribusi waktu dan tempat. Pada umumnya, pengumpulan plankton secara kuantitatif dapat dilakukan dengan bobot jaring dan pompa. Cara sampling ini umumnya dilakukan untuk mengetahui keberadaan plankton persatuan volume dengan pasti. Beberapa cara pengumpulan plankton diantaranya adalah dengan menggunakan tabung atau botol air atau yang sering disebut dengan water bottle. Yang kedua, sampling menggunakan bottle sampler. Selanjutnya, sampling menggunakan pompa hisap, sampling menggunakan planktonet, dan yang terakhir yaitu sampling menggunakan bongonet. Saya Bella Amalia dari kelompok 2 dengan NIM 0805 1281 82 30 90 kelas B. Di sini akan menyampaikan sedikit mengenai proses atau cara pengambilan sampel plankton dengan menggunakan water bottle. Jadi, cara pengambilan dengan water bottle ini hampir mirip dengan cara pengambilan menggunakan planktonet dan bongonet. Yang membedakannya dari bongonet dan water bottle itu pada bongonet tidak dilakukan penyaringan secara manual, tetapi langsung dengan menggunakan bantuan alat seperti kapal. Dan yang membedakannya dengan planktonet, pada planktonet itu dilakukan penggulangan penyaringan untuk mendapatkan sampel akhirnya, sementara pada water bottle memang menggunakan jaring dan dilakukan penyaringan, tetapi tidak melakukan pengurangan untuk pengambilan sampelnya, hanya dengan mengambil air sehingga botol tersebut penuh dan bisa dipindahkan ke botol sampel selanjutnya. Baik, di sini saya Darmalia akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang water sampler. Seperti yang kita ketahui yang di video ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan water sampler secara horizontal, yang mana yang seperti kita ketahui water sampler ini digunakan untuk mempermudah mengambil contoh air di suatu badan air. Nah, jenis dan tipe water sampler ini didesain untuk karakter dan tipe habitat yang berbeda dan juga tujuan keamanan. Oke, water sampler ini dibagi menjadi dua jenis atau dua desain, yang mana yaitu vertikal dan horizontal. Nah, jenis horizontal ini sangat cocok digunakan untuk mengambil contoh air yang berada di tepat di atas sedimen ataupun di daerah zona termoklin. Jenis ini juga sangat cocok digunakan di perairan yang tidak terlalu dalam seperti perairan tempat kami mengambil sampel ini. Oke, oh ya, secara umum bagian water sampler terbagi menjadi dua, yaitu tabung dan penutup, yang mana tabung water sampler sendiri biasanya terbuat dari bahan yang rigid dan kuat, sedangkan penutup water sampler terbuat dari bahan yang elastis atau kaku. Penggunaan water sampler ini sendiri mudah diaplikasikan di lapangan, seperti yang kami lakukan pada saat uji coba alat sebelum field trip. Mungkin sekian sedikit informasi tentang water sampler dari saya. Di sini saya Alsyabila Ramadhani dengan NIM 08
11 81 82 30 98 dari kelas B. Di sini saya melanjutkan teknik sampling dengan menggunakan pompa. Seperti yang kita ketahui, ini ada fitoplankton seperti Tetrasalmis sp dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ada kapal yang akan menurunkan pompa hisap ke dalam perairan. Pompa yang cocok untuk menjuplik fitoplankton umumnya menggunakan gerakan yang memutar. Air dari kedalaman tertentu dipompa melalui pipa yang telah diberi tanda seperti ini. Pada ujung pipa perlu diberi pemberat agar tetap tegak lurus. Nah, pada corong sendiri dipasangkan pada saluran masuk pipa untuk mencegah plankton mobil menghindar. Lalu di garis tengah pipa perlu disesuaikan dengan daya hisap pompa. Air keluaran dari pompa disaring menggunakan jala yang dibiarkan sebagian terendam dalam air untuk mencegah kerusakan plankton. Ini 10 meter pipa geladak dengan 4 siku, 3 meter untuk yang bagian atas dan 90 meter ke bawah perairan. Nama saya Fiona Aprilia Rame. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat yang digunakan dalam pengambilan sampel plankton, yaitu planktonet. Planktonet merupakan jaring dengan mesize yang disesuaikan dengan plankton. Mesize sendiri merupakan ukuran mata jaring. Pada fitoplankton, biasanya mesize digunakan berukuran 30 hingga 50 mikrometer, sedangkan untuk zooplankton itu menggunakan ukuran 150 hingga 175 mikrometer. Planktonet ini terbuat dari nilon berbentuk kerucut, mulut melingkar di ujung jala dan diberi botol penampung. Planktonet biasa memiliki berbagai ukuran. Rata-rata panjang jaring yaitu 4 hingga 5 kali diameter mulut jaring. Pada planktonet itu ada beberapa bagian, yaitu cincin, tali, kawat, jaring, dan botol. Pada cincin terletak di atas dan berfungsi sebagai pengikat tali dan sebagai penarik planktonet. Tali berfungsi untuk menghubungkan jaring dengan cincin. Pada kawat, itu digunakan untuk membentuk net atau mulut jaring. Sedangkan jaring ini terbuat dari nilon dengan mesize berbeda-beda menurut tujuan penelitian. Dan untuk botol, berfungsi untuk menampung sampel air yang telah berisi plankton dan hasil saringan sejumlah air. Planktonet untuk fitoplankton biasanya berukuran 31 cm dengan mata jaring berukuran 30 hingga 60 mikron. Planktonet untuk zooplankton berukuran diameter 45 cm dengan mata jaring berukuran 150 hingga 500 mikron. Planktonet untuk ichthyoplankton berukuran diameter 55 cm. Penggunaan plankton dapat terbagi menjadi dua, secara horizontal dan secara vertikal. Metode pengambilan plankton secara horizontal itu untuk dimaksudkan untuk mengetahui sebaran plankton horizontal. Lalu untuk secara vertikal itu untuk mengambil sampel dari seluruh kolam air. Planktonet ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu penggunaan jaring plankton selain praktis juga sehingga sampel yang diperoleh cukup banyak. Sedangkan untuk kekurangannya dalam penggunaan alat ini sulit untuk memperkirakan jumlah air yang disaring. Plankton yang tertangkap sangat bergantung dengan ukuran mesize. Dan bagian ujung jaring serta bracket adalah alat penampung plankton yang tertentu yang tidak dapat menampung air terlalu banyak. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang planktonet. Terima kasih atas perhatiannya. Bongonet merupakan jaring dengan mesh size yang disesuaikan dengan ukuran plankton. Bongonet itu sendiri telah lama digunakan dalam pengambilan sampel plankton dikarenakan penggunaannya mudah dan nyaman tanpa harus melakukannya dengan cara menyelam atau sebagainya. Bongonet itu sendiri digunakan dengan cara ditarik dengan kapal.
Seperti yang dilakukan di field trip kemarin, penarikan bongonet itu dilakukan saat akan tuju di stasiun dengan waktu pengambilan itu 2 menit. 2 menit itu saat bongonet telah seluruhnya itu masuk ke kolom perairan. Saat penarikan bongonet itu sendiri, itu posisi kapal dalam keadaan tidak terlalu cepat. Jika kapal terlalu cepat, maka ditakutkan bongonet itu sendiri mengalami kerusakan. Bongonet itu bisa mengambil sampel dari kelompok Vito maupun Zoo. Jaring atau mesh pada bongonet itu banyak ukuran sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang di field trip kemarin, bongonet itu seperti sejenis plankton net, namun sedikit lebih besar dikarenakan memiliki 2 jaring atau 2 bagian mesh. Baiklah, saya Aulia Monica, NIM 08051281823424 akan meneruskan penjelasan dari materi plankton. Sampling secara vertikal merupakan cara termudah untuk mengambil sampel dari seluruh kolom air. Ketika kapal berhenti, plankton net akan diturunkan sampai kedalaman tertentu dengan pemberat di bawahnya, lalu ditarik ke atas secara konstan. Selain menggunakan plankton net, sampling juga dapat menggunakan botol atau tabung air yang akan dijatuhkan kepada kedalaman tertentu dan akan ditarik ke atas. Selain itu juga dapat menggunakan water sampler yang akan diturunkan sesuai kedalamannya yang kita ketahui. Lalu pemberatnya akan diterjunkan ke bawah dan diambil sampelnya. Gambar ini adalah gambar menggunakan plankton net yang akan ditarik ke atas secara konstan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Aonatul Maula akan menjelaskan tentang metode pengambilan plankton secara horizontal. Metode pengambilan plankton secara horizontal sendiri merupakan metode pengambilan yang dilakukan secara dinamis atau bergerak. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebaran plankton secara horizontal. Prosedur pengambilan sampel plankton secara horizontal dilakukan pada setiap stasiun. Alat berupa bongonet yang telah diberi pemberat diturunkan pada kedalaman tertentu secara horizontal atau mendatar agar dapat menyesuaikan dengan kondisi kedalaman yang diperlukan. Pengambilan sampel secara horizontal ditarik selama 2 menit dengan kecepatan kapal 6-4 knot atau dapat juga ditarik dengan jarak tertentu. Sampel air yang tertampung di dalam botol penampung selanjutnya dipindahkan atau ditaruh ke dalam botol sampel. Kemudian, sampel diawetkan dengan larutan formalin hingga mencapai konsentrasi 4%. Sampel yang telah diberi formalin tersebut kemudian diberi tanda atau label yang berisi tanggal dan titik stasiun pengambilan sampel untuk membedakan botol sampel satu dan botol sampel lainnya. Lalu, sampel disimpan di dalam cool box untuk dilakukan identifikasi lanjut di laboratorium.